Di video ini saya akan menjelaskan turunan fungsi pangkat. Nah, sebelumnya mari kita turunkan fx. Jika fx itu sama dengan x pangkat 3. Nah, di video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa turunan dari fx itu akan sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangkan dengan fx. Lalu semuanya kita bagikan dengan h. Nah, ini adalah turunan fungsi turunan yang telah kita pelajari. Nah, sekarang mari kita turunkan fx. Jika fx itu sama dengan x pangkat 3, maka ini adalah limit h mendekati 0 fx tambah h itu akan sama dengan x tambah h dipangkatkan dengan 3 ya. Jika fx sama dengan x pangkat 3, maka fx tambah h itu adalah x tambah h dipangkatkan dengan 3 tentunya. Lalu semuanya kita kurangkan dengan x pangkat 3 ya, karena fx itu adalah x pangkat 3. Lalu semuanya kita bagikan dengan tentu saja itu adalah h. Nah, sekarang mari kita jabarkan x tambah h dipangkatkan dengan 3 dengan segitiga Pascal, yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini adalah a tambah b pangkat 1, ini adalah a tambah b pangkat 2, ini adalah a tambah b pangkat 3, dan seterusnya. Nah, maka ini akan sama dengan limit h mendekati 0. Mari kita jabarkan x tambah h pangkat 3, maka koefisiennya itu adalah 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Lalu kita mulai dari x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, lalu x pangkat 0. Nah, setelah itu, kita akan mulai dari h pangkat 0. Ini adalah h pangkat 0, lalu kita tambahkan dengan h pangkat 1, lalu kita tambahkan dengan h pangkat 2, lalu kita tambahkan dengan h pangkat 3. Nah, maka ini adalah penjabaran dari x tambah h dipangkatkan dengan 3. Lalu semuanya kita kurangkan dengan x pangkat 3. Lalu kita akan bagikan dengan h tentunya. Nah, maka mari kita sederhanakan persamaan tersebut, di mana x pangkat 3 dikurangkan dengan x pangkat 3 itu akan saling eliminasi. Sisanya itu adalah 3x kuadrat h ditambahkan dengan 3x h kuadrat ditambahkan dengan h pangkat 3. Nah, maka mari kita faktorkan h dari pembilangnya, di mana itu akan sama dengan limit h mendekati 0 dari h dikalikan dengan 3x kuadrat ditambahkan dengan 3xh ditambahkan dengan h kuadrat. Lalu semuanya kita bagikan dengan h. Ya, semuanya kita bagikan dengan h. Maka kita dapat mencoret h dengan h. Sisanya adalah sebagai berikut, yaitu limit h mendekati 0 dari 3x kuadrat ditambahkan dengan 3xh ditambahkan dengan h kuadrat. Nah, sekarang mari kita cari nilai limit tersebut. Tentu saja dengan mensubstitusikan h dengan 0. Maka ini akan sama dengan 3x kuadrat ditambahkan dengan 3xh, di mana h adalah 0, 3x dikalikan 0 adalah 0. Lalu x kuadrat, yaitu 0 kuadrat, itu adalah 0. Maka 3x kuadrat ditambahkan dengan 0, ditambahkan dengan 0. Nah, maka kita telah temukan turunan dari fungsi fx, yaitu 3x kuadrat. Nah, setelah ini, jika kalian perhatikan, ya, di video sebelumnya kita telah pernah menurunkan fungsi fx sebagai berikut, yaitu misalkan fx sama dengan 5, di mana turunan dari fungsi fx yang telah kita lakukan di video sebelumnya itu adalah 0. Lalu pada saat fx itu adalah x, turunannya adalah 1. Lalu x kuadrat, turunannya adalah 2x. Lalu yang di video ini yang barusan kita turunkan, x pangkat 3, turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, jika kalian lihat dari sini, kita memiliki pola sebagai berikut. Misalkan fx itu sama dengan x pangkat n. Maka turunannya, turunan x itu akan sama dengan, nah, pada saat fx pangkat x itu adalah 1,
maka koefisiennya adalah 1. Ini adalah X pangkat 0, koefisiennya adalah 0. X pangkat 2, koefisiennya adalah 2. X pangkat 3, koefisiennya adalah 3. Maka di sini kita bisa tuliskan sebagai berikut. F turunan X itu adalah koefisiennya adalah N. Ya, yaitu pangkat X tersebut. Ya, X dipangkatkan dengan N, maka di sini koefisiennya akan menjadi N. Ya, jika X pangkat 1, koefisiennya adalah 1. X pangkat 2, koefisiennya 2, dan seterusnya. Nah, tentu saja kalian dapat memprediksi untuk X pangkat 4. Koefisiennya itu akan menjadi 4. Ya. Lalu sekarang mari kita lihat X. Jika X pangkat 1, ini akan menjadi X pangkat 0. Jika X pangkat 2, pangkat S-nya itu menjadi pangkat 1. Jika pangkat 3, X-nya itu menjadi pangkat 2. Nah, tentu saja untuk X pangkat 4, pangkat X di sini akan menjadi 3. Ya, kalian dapat melihat polanya. Nah, maka di sini adalah N kurang 1. Ya, pangkatnya itu akan berkurang dengan 1. 3 menjadi 2, 4 menjadi 3, 2 menjadi 1, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah NX pangkat N kurang 1. Nah, misalkan terdapat koefisien di depan X, maka ini juga akan ditambahkan dengan koefisien di depan X. Nah, maka ini adalah cara untuk menurunkan fungsi kuadrat atau fungsi pangkat. Ya, fungsi berbentuk pangkat maksudnya. Nah, mari kita ke contoh soal. Misalkan kita memiliki fx. Fx sama dengan x pangkat 8. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita menurunkan fungsi fx? Nah, kita akan gunakan rumus berikut. Di mana di sini koefisiennya akan menjadi 8, ya, yaitu pangkat x, ya, pangkatnya x. Lalu di sini x-nya akan berpangkat 7, ya. Dari 8 kita kurangkan yang 1, itu akan menjadi 7. Maka turunan dari fx itu adalah 8x pangkat 7. Lalu mari kita ke contoh soal selanjutnya. Misalkan kita memiliki fx, di mana fx sama dengan 13. Maka turunan dari fungsi fx itu akan sama dengan, ini 13 adalah x pangkat 0. Ya, 13 dikalikan dengan x pangkat 0, di mana x pangkat 0 itu adalah 1. Maka turunannya adalah, koefisiennya adalah 0. Lalu kita kalikan dengan 13. Tentu saja ini akan sama dengan 0. Jadi turunan dari fx, jika fx adalah 13, itu sama dengan 0. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh selanjutnya. Misalkan untuk fx 3x pangkat 5 misalnya. Mari kita turunkan fungsi fx. Di mana ini akan sama dengan, mari kita tuliskan koefisiennya dahulu, yaitu 3. Lalu kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu di sini pangkat 5. Maka kita tuliskan 5. Lalu x-nya, pangkat x-nya itu akan berkurang dengan 1. 5 dikurangkan dengan 1. Maka ini akan sama dengan 3 dikalikan dengan 5 adalah 15. Lalu kita kalikan dengan x pangkatnya dikurangkan dengan 1. 5 dikurang 1 adalah 4. Maka turunan dari fx itu adalah 15x pangkat 4. Nah, mari kita ke contoh selanjutnya. Misalkan fx itu sama dengan akar x. Ya, maka mari kita turunkan, atau mari kita tuliskan ini adalah pangkat setengah. Ya, sama saja ya, pangkat setengah. Maka turunan dari fx itu akan sama dengan berapa? Nah, koefisiennya adalah setengah. Lalu kita kalikan dengan x. Lalu pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Nah, maka ini akan sama dengan setengah x pangkat negatif setengah. Atau kita bisa tuliskan sebagai berikut. Yaitu ini akan sama dengan 1/2 x pangkat setengah atau akar x. Ya, semoga kalian mengerti. Mari kita ke contoh selanjutnya, ya, agar kalian lebih mahir dalam menurunkan fungsi berbentuk pangkat. Misalkan fx itu sama dengan 3x pangkat 2/3. Nah, mari kita turunkan fungsi tersebut. Di mana itu akan sama dengan, kita akan tuliskan dahulu 3-nya. Lalu kita akan kalikan dengan pangkatnya, yaitu 2/3.
Lalu kita kalikan dengan X pangkatnya. Kita kurangkan dengan 1. Di mana ini akan menghasilkan? Kita dapat mencoret 3-nya. Ini menjadi 2. Dikalikan dengan X. 2/3 dikurangkan dengan 1. Itu adalah negatif 1/3. Nah, maka ini adalah turunan dari 3X pangkat 2/3. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.